Perkembangan laptop gaming di harga 10-12 jutaan dari 3 tahun terakhir itu cukup stagnan ya menurut gua. Masih banyak yang pakai Ryzen 7 dengan arsitektur Zen 3 atau bahkan Core i5 yang Alder Lake. Tapi gimana kalau ada laptop gaming 11,5 juta tapi sudah pakai Core i7 Raptor Lake? Kalau secara desain, menurut kita Axio Pongo 735 ini nggak terlalu gemuk-gemuk banget buat sebuah laptop gaming. Tebalnya hanya 2,2 cm aja dan bobotnya juga nggak terlalu berat. Walaupun memang untuk dikategorikan sebagai laptop gaming yang portable, ini masih jauh. Bagian luarnya berbahan brush aluminium dengan logo Axio Pongo yang lumayan kalem dengan aksen merah dan hitam. Ini malah ngingetin gua sama desainnya MSI GF63 Thin yang dimana itu udah legend. Hinge-nya sepertinya ini lebih kokoh dari MSI punya, namun tetap aja karena ini layarnya berat, jadi agak susah buat dibuka pakai satu tangan. Dan buat layarnya ini dia agak flimsy ya. Monitornya berukuran 15,6 inch Full HD dengan refresh rate 144Hz, namun dengan color gamut yang masih basic. Keyboardnya juga mempunyai layout ala ODM banget, ada numpadnya, tapi jujur ada beberapa hal yang gue suka dari keyboard ini. Yang pertama, power buttonnya ini terpisah dengan keyboard utama. Dan yang kedua, arrow padnya punya size yang manusiawi dibanding laptop merek internasional. Beralih ke konektivitas, di sebelah kanan ada micro SD card reader, USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan LAN port. Sementara di sebelah kiri, ada satu Kensington lock dan dua USB-A, di mana satunya 3.2 Gen 1 dan satu lagi masih 2.0. Nah, terus untuk audio combo jack-nya ini kayak ODM banget nih. Ada satu audio microphone jack dan audio combo jack, yang dimana sebenarnya satu aja audio combo jack itu cukup harusnya untuk sekarang. Nah, terus charging portnya di mana nih Bang? Jadi sebenarnya di belakang itu masih ada loh satu lagi USB Type-C 3.2 Gen 2, satu full HDMI port, mini display port juga ada, dan charging port yang membuat laptop ini akan kelihatan lebih rapih apabila dipasangkan dengan monitor. Nah, masuk ke spek, jadi laptop ini udah memakai Core i7 13620H, didampingi RTX 3050 yang VRAM-nya 6GB, dan RAM 16GB dual channel DDR4. Buat harga 11 jutaan setengah sih ini normal ya, bahkan di harga segini, biasanya laptop-laptop merek internasional itu masih pakai Core i5 buat prosesornya. Walaupun gua agak kecewanya adalah ternyata spek gaming laptop di harga segini masih nggak berubah ya dari 3 tahun lalu. Saingannya yang paling tangguh itu paling adalah Colorful Evolve P15 yang memakai RTX 4050, namun juga CPU-nya itu masih yang Core i5, dimana harganya tinggal nambah 1 juta lagi. Oke, beralih lagi ke Pongo 735, storage-nya ini berukuran 512GB PCIe Gen 4 X4 yang cukup kencang speed-nya, ditambah ada satu slot lagi PCIe. Buat Core i7-nya ini sendiri, performanya udah lumayan tinggi, melebihi Core i5 yang biasanya di laptop budget 11-13 jutaan, walaupun memang masih kalah dari 13700H yang biasanya ada di laptop 15-20 jutaan. Konsistensinya juga lumayan oke, di harga segini, cooling laptopnya sudah lumayan bagus untuk menjaga konsistensi dari Core i7-nya. Masuk ke gaming, game-game kompetitif macam Dota 2 dan CS2 juga bisa dimainin di 100 FPS lebih di settingan mentok kanannya. Namun, kalau game AAA zaman sekarang seperti Wukong atau Hogwarts Legacy, itu kita nggak bisa dapat 60 FPS, bahkan di settingan medium. Palingan kalau mau dapat 60 FPS di game macam Monster Hunter Wilds itu harus menurunkan kualitas ke lowest dan juga pakai DLSS di ultra performance. Yang enak sih game-game anime ya, seperti Wuthering Waves yang bisa dimainin di 60 FPS atau Zenless Zone Zero di 111 FPS mentok kanan. Ini menandakan bahwa RTX 3050 sudah lumayan outdated apabila mau dipakai main game AAA yang berat banget. Gue sarankan game yang cocok dimainin di sini itu adalah game kompetitif kayak Delta Force atau Valo, dan game-game AAA yang mungkin agak jadul seperti Horizon Zero Dawn atau Forza Horizon 5. Kalau di Adobe Premiere Pro kurang lebih CPU ini bisa outperform CPU lain di kelasannya, tapi buat Blender, walaupun memang terkesan ini adalah laptop dengan high performance, tapi masih tidak bisa melawan laptop yang sudah pakai RTX 4050.
Lalu Pongo 735 ini menggunakan 2 fan dan 4 heat pipe di dalamnya. Walaupun sudah begitu, karena ini adalah Core i7 yang memang performanya besar, jadi suhunya itu mentoknya masih di 100 derajat Celcius. Dan GPU-nya juga mencapai 84 derajat saat gaming, dimana ini tergolong lumayan hangat buat sebuah laptop yang harusnya bisa dingin di waktu yang lama penggunaannya. Buat pengalamannya kurang lebih laptop ini ya standar seperti laptop gaming yang ada di harga segini. Keyboardnya punya layout yang fun, dan kalau dilihat-lihat ini sama persis dengan keyboardnya Colorful Evolve di harga yang gak jauh beda. Palingan kalau laptopnya Axio itu yang kita nggak terlalu demen hanyalah software pengatur profilnya aja yang UI-nya itu skeuomorphic. Dan buat battery life, sayangnya laptop ini hanya bertahan 3 jam di penggunaan ringan, yang dimana mengharuskan kita untuk bawa adapternya kemana-mana. Untung aja ini adapternya lumayan enteng. Suara speakernya juga standar aja. Menurut gua kalau misalnya kalian mau nonton multimedia seperti film, disarankan untuk pakai headphone atau layar eksternal. Jadi, Axio Pongo 735 adalah salah satu gaming laptop yang menurut gue cukup worth it di harganya, mengingat dia sudah memakai CPU Core i7 13 series, di mana kompetitornya masih banyak yang pakai Ryzen 7 dengan Zen 3 atau ya balik lagi ke Core i5. Nah, kalau misalnya dibanding sama laptop Axio yang lain, ini tidak termasuk nanggung. Kalau kita bandingin sama yang Pongo 725 pun sebenarnya tidak terlalu nanggung karena pakai RTX 2050 di harga 2 juta, berbedanya dengan laptop ini itu masih make sense menurut gua. Dan dengan Axio Pongo 750 juga menurut gua yang laptop ini tidak nanggung juga karena bedanya itu sekitar 2 juta rupiah juga. Nah, tapi kalau dibandingin sama kompetitornya yang lain, ada yang menarik nih. Gua mungkin tidak akan menengok HP Victus dan Infinix GTBook ya, karena kedua laptop itu harganya 12 jutaan dan masih memakai RTX 3050. Jadi gue tidak akan melihat mereka. Yang menurut gue menarik itu ada dua. Yang pertama, kalau misalnya kalian tidak terlalu peduli sama brand laptop dan juga garansinya ataupun CPU power, sebenarnya ada Colorful Evolve P15 yang secara pengalaman tidak terlalu jauh berbeda sama si Axio Pongo 735 ini karena keyboardnya bahkan sama, tapi dia udah pakai RTX 4050, terus RAM DDR5 dan monitor 100% sRGB hanya dengan nambah 1 juta lagi. Walaupun memang dia CPU-nya masih Core i5. Atau kalau kalian mau brand yang lebih terkenal, sebenarnya ada juga Asus TUF yang 11,1 juta itu masih dapat RTX 3050 dan 16 GB RAM tapi masih pakai Ryzen 7 yang Zen 3. Maunya yang mana ya itu terserah kalian. Nah, kalau misalnya soal garansi sendiri ya memang Axio Pongo 735 ini sudah di cover 3 tahun garansi dari Axio Official dan juga ada accidental damage protection-nya. Ya paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.